Engkau gembala yang baik, kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Oleh karena kemurahan hati Tuhan, kita diberi kesempatan untuk berada dalam perhimpunan ibadah doa penyembahan. Dan saya tidak lupa mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Dialah kepala gereja, dialah penyelamat tubuh. Puji Tuhan. Hari-hari ini adalah hari-hari terakhir dan keadaan dunia sudah rusak seiring rusaknya kelakuan manusia. Tetapi firman Allah berkata, Tuhan akan membinasakan orang-orang yang merusakkan bumi. Puji Tuhan. Dan tidak lupa juga saya menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang sedang mengikuti live streaming di YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Puji Tuhan. Haleluya. Mari segera kita sambut firman penggembalaan untuk ibadah doa penyembahan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Kita masih berada pada ayat 15. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Ya. Puji Tuhan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Puji Tuhan. Ini bagian A. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Puji Tuhan. Biarlah kiranya itu nyata dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Puji Tuhan, baik di dalam nikah yang terkecil itulah rumah tangga, nikah yang lebih besar di dalam penggembalaan ini, sampai kepada nikah yang sempurna, kafir Israel masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Kalau kita menjadi satu berarti sempurna, dengan lain kata kelak dipermuliakan bersama dengan Dia. Puji Tuhan. Selanjutnya bagian B. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Saudara, perlu untuk kita ketahui, strip pertama, kerinduan atau dambaan Yesus anak Allah adalah supaya kita menjadi satu dan terpelihara. Amin. Sesuai dengan Injil Yohanes 17 ayat 11. Hal itu menjadi suatu permohonan yang telah dinaikkan atau telah disampaikan oleh Yesus anak Allah kepada Allah Bapa di dalam Yohanes 17 ayat 11. Amin. Kemudian dalam doa ia juga menaikkan permohonan supaya kita menjadi satu. Supaya kita menjadi satu sama seperti Bapa dengan anak adalah satu, berarti sempurna. Hal itu ditulis di dalam Injil Yohanes 17 ayat 20 sampai dengan ayat 23. Puji Tuhan. Haleluya. Berkaitan tentang Kolose 13 ayat 15 bagian B, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Efesus 4 ayat 1. Efesus 4 ayat 1, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Ya. Sebab itu aku menasihatkan kamu, Ya.
Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, Ya. supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan Ya. panggilan itu. Sebagai orang-orang yang telah dipanggil, hendaklah berpadanan dengan panggilan itu. Berpadanan dengan panggilan itu. Singkatnya, berpadanan dengan panggilan berarti seirama atau satu garis dengan panggilan itu sendiri. Seirama atau satu garis dengan panggilan itu sendiri. Amin. Filipi, lebih jauh kita melihat tentang berpadanan dengan panggilan itu di dalam Filipi 1 ayat 27 sampai 28. Filipi 1 ayat 27 sampai 28, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Nasihat supaya tetap berjuang. Ya. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, Ya. supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, Ya. bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, Ya. dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, Terus. dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Ya. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu adalah tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Puji Tuhan. Berpadanan dengan Injil Kristus sama artinya setara dengan berpadanan dengan panggilan. Ya, berpadanan dengan Injil Kristus berarti setara dengan berpadanan dengan panggilan. Tanda yang pertama, berpadanan dengan panggilan, tanda yang pertama. Ya, strip pertama, teguh berdiri dalam satu roh. Teguh berdiri dalam satu roh. Amin. Strip yang kedua, sehati atau satu hati, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Pendeknya, sehati sebagai pejuang iman. Ya, sehati sebagai pejuang iman. Amin, saudara. Strip yang ketiga, sejiwa atau satu jiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Puji Tuhan. Pendeknya, sejiwa sebagai pejuang iman. Kita semua yang telah dipanggil, saudaraku, harus sejiwa, harus sehati dan sejiwa sebagai pejuang iman. Tapi iman itu bukan kepada yang lahiriah, tetapi iman yang timbul dari berita Injil tentunya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tanda yang kedua. Tadi tanda yang pertama ya, sekarang tanda yang kedua, tidak gentar terhadap lawan sedikit pun. Ya, tanda yang kedua, tidak gentar terhadap lawan musuh sedikit pun. Ada 3 lawan atau musuh abadi. 1. Daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan-keinginannya yang jahat. 2. Dunia dengan arusnya yang menghanyutkan, sehingga nanti sehingga anak Tuhan mengalami kematian rohani. 3. Iblis atau setan yang menimbulkan roh pendurhakaan atau pemberontakan di dalam diri seseorang. Amin, saudaraku. Ini tanda yang kedua, tidak gentar terhadap lawan sedikit pun. Ada 3 lawan atau musuh abadi. 1 daging, 2 dunia, 3 iblis. Amin. Kemudian, saudara, dari apa yang sudah dibaca, kemudian bagi orang-orang yang menista atau menolak panggilan itu adalah tanda. Kemudian perlu untuk kita ketahui, bagi orang-orang yang menista atau menolak panggilan itu adalah tanda kebinasaan. Jadi orang yang menolak panggilan itu adalah tanda kebinasaan. Amin. Sedangkan bagi orang yang menghargai panggilan atau berpadanan dengan panggilan, itu adalah tanda keselamatan, dan itu datang dari Allah. Itu tanda keselamatan yang datang dari Allah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, mulai sekarang belajarlah untuk menghargai panggilan. Dengan lain kata, berpadanan dengan panggilan atau setara dengan berpadanan dengan Injil Kristus. Terkhusus bagi orang-orang yang sudah diberi kesempatan untuk melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Kalau kita menghargai pekerjaan Tuhan,
menghargai karunia jabatan yang dipercayakan oleh Tuhan, itu adalah sebuah sinyal. Itu adalah sebuah tanda keselamatan yang dari Allah. Amin. Ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, Ya. melainkan juga untuk menderita Ya. untuk Dia. Kepada orang-orang yang berpadanan dengan panggilan itu dikaruniakan dua hal. Kepada orang-orang yang berpadanan dengan panggilan itu dikaruniakan dua hal. Satu, percaya kepada Kristus. Puji Tuhan. Jangan kita percaya kepada yang lain-lain lagi. Puji Tuhan. Tetapi biarlah kita menaruh percaya hanya kepada Kristus, tidak kepada yang lain. Amin. Dua, menderita untuk Kristus. Menderita untuk Kristus. Jadi kepada orang-orang yang berpadanan dengan panggilan itu dikaruniakan dua hal. Satu, percaya kepada Kristus. Dua, menderita untuk Kristus. Jadi itu harus kita harus mengetahui hal itu. Karena banyak orang Kristen tidak memahami soal menderita untuk Kristus. Amin, saudaraku. Jadi saudara, kita harus ketahui, kita harus berpadanan dengan panggilan itu. Dan orang yang berpadanan dengan panggilan itu dikaruniakan bukan hanya percaya kepada Kristus, tetapi juga menderita untuk Kristus. Jadi orang yang tidak mau menyangkal diri dan memikul salib di tengah ibadah dan pelayan adalah orang yang tidak mau berpadanan dengan panggilan. Orang yang sama dengan tidak berpadanan dengan panggilan. Dia tidak mengerti arti dari sebuah panggilan Kristus. Melayani tanpa salib berarti tidak berpadanan dengan panggilan. Tidak mengerti panggilannya sebagai seorang imam, sebagai seorang pelayan, sebagai seorang hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan juga harus mengajar sidang jemaat untuk mengerti soal panggilan. Berpadanan dengan panggilan. Amin. Puji Tuhan. Singkatnya, kepada orang yang dipanggil dikaruniakan bukan saja untuk percaya, melainkan dikaruniakan untuk menderita untuk Dia. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi jangan merasa asing dengan sengsara salib, aniaya karena firman. Itu bukan suatu yang aneh, tetapi itu dikaruniakan kepada mereka yang dipanggil oleh Kristus. Kesimpulannya, orang yang tidak mau menderita untuk Kristus adalah suatu tanda bahwa ia tidak berpadanan dengan panggilan itu. 1 Timotius 1 ayat 9 sampai 10. 1 Timotius 1 ayat 9 sampai 10. 1 Timotius 1 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Mengenai ajaran sesat, yakni dengan keinsapan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim. Ya, satu. Coba 2 Timotius 1 maksud saya. Dua Timotius 1 ayat 9 sampai 10. 2 Timotius 1 ayat 9 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Iya, Dia yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Terus? Bukan berdasarkan perbuatan kita. Bukan. Kita dipanggil bukan karena kita baik, bukan karena kita cakep, bukan karena kita punya kelebihan ini dan itu, bukan karena kita kaya atau punya ijazah tinggi. Terus? Melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Ya. Yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Sebelum. Ternyata panggilan itu sebelum permulaan zaman. Terus? Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita, Puji Yesus Tuhan. Terus? yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Puji Tuhan. Kita dipanggil
dengan tentu dengan panggilan kudus. Amin, saudaraku. Ya, karena kita dipanggil untuk berpadanan dengan Injil Kristus. Itu sebabnya, itu alasan saya mengatakan bahwa kita dipanggil dengan panggilan kudus. Amin. Karena kita semua dipanggil untuk berpadanan dengan Injil Kristus. Puji Tuhan. Dasar kita dipanggil ialah oleh karena kasih karunia, bukan karena perbuatan baik, bukan karena kelebihan dan kecakapan kita. Amin, saudaraku. Jadi dasarnya ialah kita dipanggil dengan panggilan kudus. Dasarnya ialah oleh karena kasih karunia, bukan karena perbuatan baik manusia. Mengapa demikian? Sebab panggilan itu terjadi sebelum permulaan zaman. Mengapa demikian? Sebab panggilan itu terjadi sebelum permulaan zaman. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi dasarnya adalah kasih karunia. Kita dipanggil, dasarnya adalah kasih karunia. Dapat dipahami. Puji Tuhan, bukan karena perbuatan baik manusia. Mengapa? Apa tandanya kita dipanggil oleh karena kasih karunia? Kita dipanggil sebab panggilan itu terjadi sebelum permulaan zaman. Kalau dikaitkan dengan peta zaman, yang pertama zaman Allah Bapa, yakni dari Adam sampai Abraham. Puji Tuhan. Ya, ini Adam sampai Abraham, ini zaman Allah Bapa 2000 tahun yang pertama. Kemudian zaman yang kedua, zaman Allah Anak, yakni dari Abraham sampai Yesus. Ya. Abraham sampai Yesus, kedatangan yang pertama. Puji Tuhan. Kemudian yang ketiga, zaman Allah Roh Kudus, yakni dari kedatangan Yesus sampai sekarang. Sampai sekarang, bahkan sampai kedatangan Yesus kembali untuk yang kedua kali. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Pendeknya, yang berpadanan dengan panggilan atau berpadanan dengan Injil, telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup kekal tidak binasa. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kalau kita kaitkan dengan peta zaman, kita diselamatkan sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Haleluya. Oleh sebab itu, mari kita menghargai panggilan. Dengan lain kata, berpadanan dengan panggilan, berpadanan dengan Injil Kristus. Sehingga dengan demikian, oleh karena itulah, sehingga dengan demikian, pendeknya yang berpadanan dengan panggilan, yang berpadanan dengan Injil Kristus telah mematahkan kuasa maut. Amin. Sehingga mendatangkan hidup kekal tidak binasa. Tidak binasa sampai selama-lamanya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi, saudara, kita ini orang-orang yang berbahagia karena kita telah dipanggil dengan panggilan kudus. Sebab kita berpadanan dengan panggilan, berpadanan dengan Injil Kristus. Kita berbahagia olehnya. Dan patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah memanggil kita sebelum permulaan zaman. Berarti kalau kita dipanggil, tentu itu karena kasih karunia, bukan karena kebaikan kita. Mengucap syukurlah. Puji Tuhan.
Kemudian oleh panggilan itu, saudaraku, telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup kekal, tidak binasa sampai selama-lamanya. Kita bersyukur. Ayat 11-12. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, Ya. sebagai rasul dan sebagai guru. Terus, Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, Ya. tetapi aku tidak malu, ya, karena aku tahu dikaruniakan bukan hanya percaya tetapi untuk menderita untuk Kristus. Terus, karena aku tahu kepada siapa Iya. aku percaya, terus, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku. Puji hingga Tuhan. pada Tuhan. Iya. Rasul Paulus ditetapkan Tuhan, titik 2, strip pertama sebagai penginjil, strip yang kedua sebagai rasul, strip yang ketiga sebagai guru. Amin. Amin. Berarti dalam hal ini kita mengetahui bahwa Rasul Paulus telah berpadanan dengan panggilan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Dan untuk panggilan itu, ia rela menderita dan tidak malu. Dan untuk panggilan itu, ia rela menderita dan tidak malu. Saudara, lihat saja orang dunia. Kalau dia terpanggil sebagai seorang artis, dia tidak malu dengan adegan apapun yang diperintahkan kepada dia, karena itu panggilannya. Baik juga sebagai seorang apapun, dia akan melakukan adegan apa saja, karena itu panggilannya. Tetapi kita belajar untuk menjadi bijaksana seperti Rasul Paulus. Dia rela menderita dan tidak malu demi panggilannya sebagai penginjil, rasul dan guru. Mengapa demikian? Mengapa demikian? Jawabannya satu, ia tahu kepada siapa ia percaya. Saudara, kalau kita percaya kepada kedudukan dan jabatan, percaya kepada uang, harta dan kekayaan, sekali kelak orang yang semacam ini akan dipermalukan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian 2, ia yakin bahwa Tuhan berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakan Tuhan kepadanya sampai Tuhan datang. Ia yakin bahwa Tuhan berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakan Tuhan kepadanya sampai Tuhan datang. Tuhan sudah percayakan karunia-karunia dan jabatan, dan olehnya kita harus memikul salib. Dan oleh salib ini membawa kita sampai kepada hidup yang kekal. Kita dipelihara. Tuhan memelihara surga untuk kita semua. Amin, saudara. Puji Tuhan. Praktek sekarang, praktek berpadanan dengan panggilan. Puji Tuhan. Efesus 4. Efesus pasal yang keempat ayat 2-4. Puji Tuhan, boleh baca ayat 1 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Ya, Efesus 4 ayat 2 sampai dengan ayat 6. Boleh baca ayat 1? Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Satu tubuh. Kita dipanggil untuk menjadi satu tubuh. Terus? Sebab itu aku menasihatkan kamu, Ya. aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, Terus? supaya hidupmu sebagai orang-orang Ya. yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Ya, biarlah kiranya kita semua berpadanan dengan panggilan itu. Telah saya uraikan di atas tadi. Sekarang praktek berpadanan dengan panggilan. Ayat 2 sampai ayat 6. Hendaklah kamu selalu rendah hati, Rendah hati, lemah sabar. lembut, kemudian sabar. Terus? Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, Terus? dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Terus? Satu tubuh dan satu roh, Ya. sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Terus? Satu Tuhan, satu iman, Ya. satu baptisan, Iya. satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua Ya. dan di dalam semua. Puji Tuhan, orang-orang yang berpadanan dengan panggilan
Ya. Orang-orang yang berpadanan dengan panggilan memperhatikan 3 hal. Atau praktek berpadanan dengan panggilan. 1, hendaklah selalu, strip pertama, rendah hati, strip yang kedua, lemah lembut, strip yang ketiga, sabar. Amin. Amin. 2, menampilkan kasih Allah di tengah-tengah ibadah dan pelayanan dalam bentuk saling membantu. Ayo mari kita tampilkan kasih Allah, kasih agape dalam bentuk saling membantu. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Bantulah mereka yang lemah imannya. Amin, saudaraku. Bantulah orang-orang yang lemah imannya. Bantulah orang-orang yang belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Sekali lagi, yang kedua, menampilkan kasih Allah di tengah-tengah ibadah dan pelayanan dalam bentuk saling membantu. Bantulah orang-orang yang lemah imannya. Bantulah orang yang kurang sungguh-sungguh beribadah dan melayani Tuhan. Amin. Puji Tuhan. 3, berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. 3, berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Puji Tuhan. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Selanjutnya, wujud dari kesatuan damai sejahtera antara lain. Wujud dari kesatuan damai sejahtera antara lain. Satu tubuh. Tandanya tanpa kepentingan diri. Itu satu tubuh. Ya, amin, saudaraku. Tanpa kepentingan diri. B, satu roh. Tandanya satu pengharapan. Perlu untuk diketahui, pengharapan itu bagaikan sau yang kuat. Ya. Dan aman bagi jiwa kita, yang berkuasa untuk melabuhkan kehidupan kita sampai kepada kesempurnaan ruangan maha suci. Itulah satu roh. Tandanya satu pengharapan. C, satu Tuhan. C, satu Tuhan. Tandanya satu hati dalam pelayanan yang berbeda-beda. Satu Tuhan. Tandanya satu hati dalam pelayanan yang berbeda-beda. D, satu iman. Tandanya satu kepercayaan. Ya, satu iman. Tandanya satu kepercayaan. E, satu baptisan. Tandanya satu di dalam pengalaman kematian dan kebangkitan Kristus. Puji Tuhan. Satu baptisan, tandanya satu di dalam pengalaman kematian dan kebangkitan Kristus. F, satu Allah. Tandanya lepas dari segala berhala-berhala di dunia ini. Satu Allah, lepas dari segala berhala-berhala di dunia ini. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Inilah wujud dari kesatuan, ikatan damai sejahtera. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Ibrani, lebih jauh kita melihat Ibrani 3 ayat 1 sampai 2, loncat ayat 6. Ibrani 3 ayat 1 sampai 2, loncat ayat 6. Silakan. Demikian firman Tuhan. Iya. Yesus lebih tinggi dari Musa. Iya. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus. Hai saudara-saudara yang kudus. Saudara-saudara yang kudus, bukan? Amin. Puji Tuhan.
Terus yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, yang mendapat panggilan dalam panggilan surgawi, berarti yang berpadanan dengan panggilan, berpadanan dengan Injil Kristus. Terus pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, pandang saja kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, Yesus anak Allah. Ayat 2. yang setia kepada Dia Ya. yang telah menetapkannya, Ya. sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Ayat 6. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, Ya. dan rumahnya ialah kita, jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita pegangkan. Puji Tuhan. Yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, hai orang-orang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar, yaitu Yesus Kristus. Puji Tuhan, pandanglah kepada rasul dan imam besar, yaitu Yesus anak Allah. Puji Tuhan. Mengapa demikian? Sebab ia setia kepada Allah Bapa yang telah menetapkannya sebagai anak yang mengepalai rumah Tuhan. Setia mengepalai rumah Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, setia. Pandanglah kepada rasul dan imam besar, sebab ia setia sebagai kepala rumah Tuhan. Puji Tuhan. Berarti kalau kita memandang kepada Dia, kita juga senantiasa menjadi kehidupan yang setia sebagai orang-orang yang berpadanan dengan panggilan. Amin, saudaraku. Kalau kita memandang Dia yang setia sebagai kepala rumah Tuhan, kita juga setia kepada panggilan kita masing-masing. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Pendeknya, sebagai rasul dan imam besar agung, ia setia kepada Dia. Ia setia sebagai kepala rumah Tuhan di hadapan Allah Bapa. 2 Petrus 1 ayat 10. Firman Tuhan, karena itu saudara-saudara, Iya. berusahalah sungguh-sungguh Iya. supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Iya. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Puji Tuhan. Setia terhadap panggilan dan pilihan, maka tidak pernah tersandung. Sebab itu pandanglah kepada rasul dan imam besar, Yesus anak Allah. Dia setia mengepalai rumah Tuhan. Kalau kita setia terhadap, maka kita setia terhadap panggilan dan pilihan, maka kita tidak pernah tersandung. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Beda dengan orang yang tidak setia dengan panggilannya, panggilan dan pilihan Tuhan kepada dia, mudah tersandung. Tetapi kalau setia terhadap panggilan, tidak akan pernah tersandung. Tidak akan pernah takut dan gentar terhadap, tidak akan pernah malu. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Dia tidak akan pernah takut dan gentar. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Sekali lagi saya sampaikan dengan tandas. Setialah terhadap panggilan dan pilihanmu. Amin. Supaya kita tidak pernah tersandung. Amin. Puji Tuhan. Kita kembali membaca Kolose pasal 3 ayat 15. Demikianlah firman Tuhan. Ya, Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. puji Tuhan. Terus Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. kita dipanggil menjadi satu tubuh. Terus Dan bersyukurlah. dan bersyukurlah. Dan bersyukurlah. Amin. Kok susah bilang amin? Dan bersyukurlah. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bersyukurlah.
Puji Tuhan, di atas tadi saya sudah menyatakan hal itu. Bersyukurlah kalau kita dipanggil dan berpadanan dengan panggilan itu. Puji Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan mau menyelamatkan kehidupan kita semua. Dan oleh karena panggilan itu, Tuhan mematahkan segala kutuk nenek moyang dan kita diselamatkan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Saudara, berkaitan dengan bersyukurlah, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Baca. Demikian firman Tuhan. Iya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Iya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Berarti dalam susah maupun senang tetap berucap syukur. Inilah orang-orang yang berpadanan dengan panggilan. Terus? Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Iya. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi setiap orang yang dipanggil. Puji Tuhan. Mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal. Amin. Baik dalam susah maupun senang tetap mengucap syukur. Puji Tuhan. Haleluya. Syarat mengucap syukur. Ayat 19 sampai 22. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Puji Tuhan, syarat untuk mengucap syukur. 1. Janganlah padamkan roh. Berarti giatlah selalu berkobar-kobar, berapi-api. Dengan lain kata, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sebab jerih payahmu tidak sia-sia. Puji Tuhan. Kemudian yang kedua, janganlah anggap rendah nubuat. Dengan lain kata, menjunjung tinggi dan menghormati pembukaan rahasia firman Tuhan yang berkuasa untuk menyingkapkan segala rahasia yang terkandung di dalam hati, sama dengan dosa dibongkar dengan tuntas. Amin, saudaraku. Menghormati, menjunjung tinggi dan menghormati pembukaan rahasia firman Allah yang berkuasa untuk membongkar dosa dengan tuntas. Jangan menganggap rendah nubuat. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Perlu untuk diketahui, kalau kita menghargai pembukaan firman, maka orang itu juga pasti menghargai firman, menghargai orang yang menyampaikan firman nubuatan. Amin, saudaraku. Itu adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Yang ketiga, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Puji Tuhan. Saudara, kalau kita berada dalam satu penggembalaan, Tuhan memang menginginkan kita untuk berada dalam satu penggembalaan. Tetapi untuk berada dalam satu penggembalaan perlu juga diuji. Apakah di tengah-tengahnya ada firman penggembalaan atau tidak? Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ujilah segala sesuatu, termasuk untuk memiliki satu perkara. Juga menggunakan satu perkara. Jadi jangan dulu kita melihat sisi yang lahirianya.
Jangan dulu kita melihat kemegahan dari sisi lahirianya, tetapi kita melihat apakah itu baik untuk Tuhan, baik untuk kita gunakan untuk Tuhan atau tidak. Jadi ujilah segala sesuatu. Amin, saudaraku. Amin. Segala sesuatu diperbolehkan, tetapi segala sesuatu diperbolehkan, tetapi segala sesuatunya belum tentu baik untuk Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Dan peganglah yang baik. Dengan berarti lepaskan yang tidak baik. Peganglah yang baik, artinya lepaskanlah yang tidak baik. Apa yang tidak baik, lepaskan. Puji Tuhan. Yang keempat, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Puji Tuhan. Itulah syarat orang yang mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Nah, saudara, Tuhan memanggil kita supaya menjadi satu tubuh. Tetapi orang-orang yang dipanggil harus berpadanan dengan panggilan, berpadanan dengan Injil Kristus, dan itu adalah panggilan kudus untuk mematahkan kutuk sehingga kita selamat untuk tidak binasa sampai selama-lamanya. Bersyukurlah. Amin. Sebab Tuhan Allah menghendaki hal itu di dalam Kristus Yesus. Nah, syarat mengucap syukur ada 4. Jangan padamkan roh, jangan anggap rendah nubuat, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Yang keempat, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.